pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Raihan dari jurusan Teknik Mesin. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Epindon Taginting dari Departemen Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara Fitri, NRP 1082 dari Departemen Arsitektur. Halo semua, nama saya Tania Andini Susanto dari Departemen Desain Komunikasi Visual, NRP 5030201021. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum menurut Cronenberg dan T.K.B. Sabarudin tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara RI dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Indonesia memiliki indikator yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Cronenberg, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian tujuan negara ini dilaksanakan dan ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelindungan setiap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat dalam bab 9 pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikut adalah kutipan dari Undang-Undang NRI 1945 pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian poin C,
berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, KY, MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Pasal 2 berbunyi Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3 berbunyi Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ayat 4 yang berbunyi Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Sehingga hal itu telah dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara umumnya di dunia, yaitu yang pertama melaksanakan penertiban dan keamanan, kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang ketiga pertahanan, dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Sehingga pelaksanaan dari fungsi yang keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Poin B tentang menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masalah ada praktik KKN, praktik suap, perilaku kriminalisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua adalah masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditandatangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam dan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Jadi jika kita menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan adalah
agar setiap manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang dapat merugikan suatu masyarakat ataupun negara. Kali ini kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum, diharapkan kita akan dapat menjawab pertanyaan apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, agar dapat menjawab pertanyaan di atas, kita sebaiknya mengerti bahwa upaya penegakan hukum yang berkeadilan sangat berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu melindungi warga negara atau menjaga ketertiban dan berupaya menyejahterakan masyarakat. Tujuan negara yang terdapat pada slide sebelumnya merupakan makna tersirat dari tujuan negara Republik Indonesia yang dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yang bunyinya sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat. Ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Kedua, hukum publik. Ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi dengan hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut dengan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, pernah berkata, untuk menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Kedua, Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Dua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.
Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Lembaga penegak hukum. Pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah setiap penjabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat-pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3. Wakaf, dan sodaqoh. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI, 2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI, 3. Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang. 4. Orang yang tidak termasuk golongan di atas tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara.
Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua adalah pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang memiliki perkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Kemudian, pengadilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Jika putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan a. permohonan kasasi, b. sengketa tentang kewenangan mengadili, c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana,
yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah, sejak kapan seorang yang tertuduh atau terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu A. Penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. B. Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. C. Tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, dan sebagainya. Saya Tania akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan serta esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Kita bisa lihat di keseharian kita, masih adanya ketidakpastian hukum, rasa keadilan belum sesuai harapan, penerapan hukum di Indonesia masih banyak yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sejumlah kasus di keseharian bisa kita lihat masih adanya praktik KKN, praktik suap, dan perilaku premanisme. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Serta maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial bisa kita lihat di keseharian kita. Salah satu contoh ketidakadilan hukum di Indonesia bisa kita lihat dari kasus beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pelajar SMK inisialnya AAL dari SMK 3 Palu, Sulawesi Tengah. Ia dituduh mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap yang merupakan anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Hanya karena mencuri sandal jepit, ia terancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Namun dalam proses hukum atas AAL tampak janggal. Ia didakwa mencuri sandal merek Eiger nomor 43. Namun bukti yang diajukan adalah sandal merek Ando nomor 9,5. Selama persidangan tak ada satu saksi pun yang melihat langsung apakah sandal merek Ando itu memang diambil AAL di depan kamar Rusdi. Dan masih ada kejanggalan lainnya. Salah satunya adalah tampak jelas sandal Ando itu kekecilan untuk kaki Rusdi yang besar. Namun pada akhirnya AAL dibebaskan dari hukuman. Tapi bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu contoh ketidakadilan hukum di Indonesia. Karena hanya perkara mencuri sandal jepit bisa terancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dan masih ada banyak lagi kasus-kasus ketidakadilan hukum di Indonesia. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi ketidakadilan hukum di Indonesia? Yang pertama, aparat penegak hukum harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Jadi aparat penegak hukum harus tegas dalam menjalani tugas dan tidak hanya ke rakyat kecil saja. Lalu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk terhadap aparatur negara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Seperti yang dikatakan Cicero, seorang filsuf dari Republik Romawi, ubi societas ibi lus, yang artinya, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Jadi, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Sehingga, bila tidak ada aturan hukum, maka akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau atau chaos. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.